Apakah sekolah mengajarkan hal yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan? Pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Waktu sekolah kita belajar selama bertahun-tahun. Kita belajar matematika, kita belajar fisika, kita belajar sejarah, kita belajar trigonometri. Bahkan ada beberapa rumus yang panjangnya lebih rumit daripada hubungan percintaan sebagian orang. Kita menghafal, kita mencatat, kita mengikuti ujian, dan kita percaya satu hal. Kalau saya rajin sekolah, hidup saya pasti mudah. Lalu kita lulus, dan kehidupan berkata, tunggu dulu, tiba-tiba muncul tagihan, tiba-tiba harus mengatur uang, tiba-tiba harus menghadapi rekan kerja yang lebih sulit dipahami daripada soal ujian nasional. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada yang memberi kisi-kisi. Bayangkan, selama sekolah kita diajarkan mencari nilai X, bertahun-tahun, dari SD sampai SMA, mencari X, mencari X, mencari X. Begitu lulus, X menghilang, yang dicari malah, kerja di mana, gaji berapa, harga rumah kok segini, kenapa uang habis sebelum akhir bulan? Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas dalam pikiran hampir semua orang. Apakah sekolah benar-benar mengajarkan hal yang kita butuhkan untuk hidup? Atau sebenarnya ada pelajaran yang jauh lebih penting yang tidak pernah masuk ke dalam buku pelajaran? Dan semakin kita membahasnya, semakin kita akan menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Sekolah itu sebenarnya dibuat untuk apa? Sebelum menyalahkan sekolah, kita harus jujur dulu. Sekolah bukan diciptakan untuk membuat semua orang kaya. Bukan juga diciptakan untuk membuat semua orang sukses. Bahkan awalnya bukan itu tujuan utamanya. Coba perhatikan, kenapa jam sekolah selalu tetap? Kenapa ada bel? Kenapa ada jadwal? Kenapa harus datang tepat waktu? Kenapa harus duduk berjam-jam? Kalau dipikir-pikir, itu sangat mirip dengan dunia kerja. Masuk jam tertentu, istirahat jam tertentu, pulang jam tertentu. Bahkan suara bel sekolah dan notifikasi grup kantor kadang sama-sama membuat jantung berdebar. Banyak sejarawan berpendapat sistem sekolah modern berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat industri. Pabrik membutuhkan pekerja yang bisa membaca, bisa menghitung, bisa mengikuti aturan, bisa bekerja sesuai jadwal, dan sekolah berhasil melakukan itu. Tetapi ada masalah. Dunia yang kita tempati hari ini bukan lagi dunia tahun 1800-an. Bukan juga dunia tahun 1900-an. Sekarang adalah dunia internet, dunia AI, dunia media sosial, dunia yang berubah lebih cepat daripada update aplikasi di ponsel kita. Dan disinilah masalah mulai muncul. Karena dunia berubah seperti mobil balap. Sementara kurikulum kadang berubah seperti antrean di loket. Mengapa banyak orang merasa sekolah tidak membantu? Sekarang mari kita bahas sesuatu yang menarik. Kalau sekolah benar-benar tidak berguna, harusnya semua orang setuju. Tetapi kenyataannya tidak. Ada yang berkata, sekolah sangat membantu saya. Ada yang berkata, saya tidak pernah memakai pelajaran sekolah. Mengapa bisa berbeda? Karena ketika masih sekolah, kita sering tidak melihat manfaatnya secara langsung. Contohnya matematika. Ketika guru berkata, nanti berguna saat dewasa, kita berpikir, Pak, saya cuma ingin tahu kapan kereta berangkat, bukan menghitung kecepatan roket ke bulan. Tetapi setelah dewasa kita sadar, matematika sebenarnya bukan soal angka. Matematika melatih cara berpikir, cara memecahkan masalah, cara menganalisis, cara mencari pola. Masalahnya, sekolah sering berhasil mengajarkan materinya, tetapi gagal menjelaskan kenapa materi itu penting. Akibatnya banyak siswa menghafal, tetapi tidak memahami, belajar demi nilai, bukan demi pengetahuan, dan ketika ujian selesai, ilmunya ikut pensiun. Pelajaran paling penting yang tidak diajarkan. Nah, bagian ini biasanya membuat banyak orang mengangguk, karena hampir semua orang pernah merasakannya. Pelajaran pertama, cara mengelola uang. Bayangkan, kita belajar 12 tahun, tetapi tidak pernah diajarkan cara membuat anggaran, cara menabung, cara menghindari utang, cara berinvestasi. Akhirnya banyak orang dewasa mengalami fenomena yang sama. Tanggal 25, gaji masuk. Tanggal 26, makan enak. Tanggal 27, belanja sedikit. Tanggal 28, masih aman. Tanggal 29, kok tinggal segini. Tanggal 30, ini uang saya kemana?
Padahal hampir semua orang akan berurusan dengan uang sepanjang hidupnya. Cara menghadapi kegagalan, ini lebih penting lagi. Sekolah sering mengajarkan, nilai bagus sama dengan berhasil. Nilai jelek sama dengan gagal. Padahal dunia nyata tidak sesederhana itu. Ada orang gagal puluhan kali sebelum sukses. Ada pengusaha bangkrut lalu bangkit lagi. Ada penemu yang ditolak berkali-kali. Tetapi ketika gagal pertama kali, banyak orang langsung merasa hidupnya berakhir. Karena mereka tidak pernah diajarkan bahwa gagal adalah bagian normal dari proses belajar. Lucunya, banyak orang bisa mengerjakan soal sulit, tetapi gugup saat harus berbicara di depan 5 orang. Padahal dalam dunia kerja, cara berbicara kadang sama pentingnya dengan apa yang kita ketahui. Kenapa nilai tinggi belum tentu sukses? Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sedikit sensitif. Karena sejak kecil kita sering mendengar kalimat seperti ini. Belajarlah yang rajin supaya nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, masa depanmu cerah. Kalau ranking 1, hidupmu akan sukses. Dan memang, tidak ada yang salah dengan menjadi pintar. Tidak ada yang salah dengan mendapatkan nilai tinggi. Tetapi ada satu masalah. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai sekolah adalah ukuran utama keberhasilan. Padahal kehidupan ternyata tidak sesederhana itu. Coba ingat kembali masa sekolah. Ada anak yang selalu ranking 1. Nilainya hampir sempurna. Kalau guru bertanya, tangannya paling cepat terangkat. Kalau ada lomba akademik, namanya selalu masuk daftar peserta. Semua orang berkata, wah, masa depannya pasti cerah. Lalu ada siswa lain, nilainya biasa-biasa saja, kadang bahkan duduk di belakang. Sering dimarahi guru karena terlalu banyak ngobrol. Dan tidak sedikit yang dicap. Anak ini masa depannya susah. Tetapi setelah 10 atau 20 tahun berlalu, hidup sering memberikan kejutan. Anak yang dulu ranking 1 belum tentu menjadi orang paling sukses. Dan anak yang dulu biasa saja belum tentu gagal. Mengapa bisa begitu? Karena sekolah mengukur satu jenis kecerdasan. Sedangkan kehidupan menguji banyak jenis kemampuan sekaligus. Bayangkan begini, di sekolah ada ujian matematika. Jawabannya biasanya hanya satu, benar atau salah. Tetapi kehidupan tidak seperti itu. Ketika memilih pekerjaan, tidak ada jawaban mutlak. Ketika memilih pasangan hidup, tidak ada kunci jawaban. Ketika membuka usaha, tidak ada guru yang membisikkan jawabannya dari belakang. Dan lucunya, dalam kehidupan nyata kadang orang yang paling berhasil bukan orang yang paling banyak tahu. Melainkan orang yang paling cepat belajar. Ada orang yang sangat pintar, tetapi tidak mau menerima kritik. Begitu gagal sekali langsung menyerah. Ada juga orang yang pengetahuannya biasa saja, tetapi mau belajar, mau mencoba, mau bangkit setiap kali jatuh. Dan sering kali orang seperti inilah yang akhirnya melaju jauh. Saya pernah mendengar sebuah kalimat menarik. Di sekolah, kesalahan membuat nilai turun. Dalam kehidupan, kesalahan justru sering menjadi guru terbaik. Masalahnya, selama bertahun-tahun kita terlalu takut salah. Takut jawaban salah. Takut nilai jelek. Takut dimarahi. Takut dianggap bodoh. Akibatnya banyak orang tumbuh menjadi ahli menghindari kesalahan. Bukan ahli menghadapi kesalahan. Padahal inovasi lahir dari percobaan. Bisnis lahir dari keberanian mencoba. Penemuan lahir dari kegagalan yang berulang. Thomas Edison konon mencoba ribuan kali sebelum berhasil menciptakan lampu yang berfungsi dengan baik. Bayangkan kalau beliau hidup seperti sebagian siswa saat ini. Percobaan pertama gagal, langsung berkata, "Ah sudahlah, saya memang tidak berbakat." Mungkin sampai hari ini kita masih menyalakan lilin. Lalu ada hal lain yang jarang dibahas. Kemampuan bersosialisasi. Saat sekolah, yang paling sering dipuji adalah siswa yang mendapat nilai tinggi. Tetapi ketika masuk dunia kerja, muncul kemampuan baru yang sangat penting. Kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun hubungan, kemampuan memahami orang lain. Karena sejujurnya, banyak pekerjaan bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang siapa yang paling mampu bekerja dengan orang lain. Coba bayangkan ada dua orang. Orang pertama sangat pintar, tetapi sulit diajak bekerja sama. Mudah marah, merasa paling benar. Orang kedua ilmunya biasa saja, tetapi ramah, mudah bergaul, bisa mendengarkan, mau belajar. Menurut Anda siapa yang lebih mudah berkembang? Dalam banyak kasus, orang kedua, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.
Peluang sering datang dari hubungan, kerjasama, kepercayaan, bukan hanya dari nilai rapor. Bahkan ada humor yang cukup terkenal. Saat sekolah kita takut nilai merah. Setelah dewasa kita takut angka merah di rekening. Dan anehnya, yang terakhir itu jauh lebih menegangkan. Lalu ada satu hal lagi yang tidak diukur oleh sekolah, yaitu keberanian mengambil risiko. Sekolah sering mengajarkan kita untuk mencari jawaban yang benar. Tetapi dunia nyata sering memberi hadiah kepada orang yang berani mencoba sesuatu yang baru. Pengusaha membuka usaha tanpa jaminan berhasil. Konten kreator membuat video tanpa tahu apakah akan ditonton. Penulis menulis buku tanpa tahu apakah akan laku. Kalau semua orang hanya mau melakukan sesuatu yang pasti berhasil, mungkin tidak akan ada penemuan besar dalam sejarah manusia. Jadi apakah nilai tinggi penting? Tentu saja penting. Nilai adalah indikator usaha dan pemahaman. Tetapi nilai bukanlah ramalan masa depan. Nilai yang tinggi bisa membuka pintu. Tetapi yang membuat seseorang bertahan setelah pintu terbuka adalah karakter, kemampuan beradaptasi, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak pernah meminta kita menunjukkan rapor setiap hari. Kehidupan lebih sering bertanya, bisakah kamu belajar hal baru? Bisakah kamu bekerja sama? Bisakah kamu bangkit setelah gagal? Bisakah kamu tetap berjalan ketika keadaan tidak sesuai rencana? Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang sering menentukan kesuksesan seseorang. Pekerjaan yang tidak pernah ada saat orang tua kita sekolah. Sekarang mari kita bermain sebuah permainan kecil. Coba bayangkan Anda kembali ke tahun 1995. Anda bertemu seorang guru di sekolah. Lalu Anda berkata, "Pak, nanti saya mau jadi YouTuber." Kemungkinan besar gurunya akan bingung. "YouTube, apa?" Karena pada saat itu YouTube bahkan belum ada. Lalu Anda berkata lagi, "Kalau tidak jadi YouTuber, saya mau jadi konten kreator." Guru itu mungkin semakin bingung. Pembuat konten itu kerja apa? Kalau masih belum cukup aneh, coba katakan, "Saya ingin menghasilkan uang dari bermain game." Mungkin Anda langsung disuruh menghadap guru BK. Tetapi lihatlah sekarang, semua pekerjaan itu nyata, bahkan ada yang menghasilkan miliaran rupiah. Dan inilah masalah yang sangat menarik. Sekolah mengajarkan kita untuk mempersiapkan masa depan. Tetapi bagaimana cara mempersiapkan masa depan yang bahkan belum ada? Dulu tidak ada YouTuber, TikToker, social media manager, UI UX designer, digital marketing spesialis, prompt engineer, AI trainer. Hari ini pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi profesi sungguhan. Artinya apa? Artinya dunia berubah jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Coba pikirkan, orang tua kita dulu mencari informasi dengan pergi ke perpustakaan. Hari ini, kita tinggal mengetik beberapa kata. Bahkan sekarang banyak orang tidak lagi mencari di mesin pencari. Mereka langsung bertanya kepada AI. Dan perubahan ini terjadi sangat cepat. Terlalu cepat. Masalahnya adalah banyak sistem pendidikan dirancang untuk dunia yang stabil. Sedangkan dunia saat ini tidak stabil. Dunia saat ini berubah terus-menerus. Dulu orang bisa belajar satu keterampilan lalu menggunakannya selama 40 tahun. Sekarang, belum tentu. Bayangkan seseorang ahli menggunakan teknologi tertentu. 5 tahun kemudian teknologinya sudah tidak dipakai lagi. Karena itu kemampuan yang paling berharga saat ini bukan sekadar pengetahuan, melainkan kemampuan belajar ulang. Orang yang mampu belajar hal baru akan bertahan. Orang yang menolak belajar akan tertinggal. Dan ini bukan teori. Kita sedang melihatnya sekarang. AI, guru baru atau ancaman baru. Sekarang kita masuk ke topik yang sedang ramai dibicarakan. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau yang lebih sering disebut AI. Sebagian orang sangat antusias. Sebagian lagi sangat khawatir. Ada yang berkata, AI akan membantu manusia. Ada juga yang berkata, AI akan mengambil pekerjaan manusia. Yang menarik adalah, kedua-duanya mungkin benar. AI memang bisa membantu. Tetapi AI juga mengubah banyak pekerjaan. Dulu untuk membuat desain sederhana mungkin membutuhkan waktu berjam-jam. Sekarang sebagian proses bisa dilakukan dalam hitungan menit. Dulu mencari informasi membutuhkan buku tebal. Sekarang informasi bisa muncul dalam hitungan detik. Pertanyaannya bukan lagi, apakah AI akan datang? Karena AI sudah datang. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapinya?
Dan disinilah pendidikan menghadapi tantangan besar. Jika informasi sudah tersedia di mana-mana, apa fungsi sekolah? Ini pertanyaan yang sangat penting. Karena dulu guru adalah sumber informasi utama. Sekarang informasi ada di genggaman tangan. Artinya sekolah tidak bisa hanya fokus mengajarkan informasi. Sekolah harus mengajarkan cara berpikir, cara menganalisis, cara memecahkan masalah, cara membedakan fakta dan hoaks. Karena di era internet, masalah kita bukan kekurangan informasi. Masalah kita adalah kebanjiran informasi. Bayangkan, dulu orang tersesat karena tidak punya peta. Sekarang orang tersesat karena terlalu banyak petunjuk. Lucunya lagi, kadang kita membuka internet untuk mencari satu hal. 15 menit kemudian malah sedang menonton video kucing naik motor. Otak manusia memang luar biasa. Dan kadang juga luar biasa mudah terdistraksi. Karena itu keterampilan yang paling dibutuhkan di masa depan mungkin bukan menghafal, tetapi berpikir, sebab AI bisa menyimpan informasi. Tetapi manusia harus tetap memahami bagaimana menggunakan informasi tersebut. Dan siapa yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, kemungkinan besar akan menjadi pemenang di masa depan. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang lebih besar. Jika Anda diberi kesempatan untuk mendesain ulang sekolah dari nol, apa yang akan Anda ubah? Dan itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya.